Belum. Udah belum? Iya, salam. Oke, ya kembali lagi dengan kami dari WeWalk. Untuk hari ini kita akan belajar tentang membuat array pada Java. Ya. Array itu apa, Pak? Array itu semacam apa namanya itu, tempat penampungan gitu loh. Tapi penampungannya nggak cuma satu tapi banyak. Oh, jadi nggak kayak variabel. Enggak, tapi jadi kalau misalkan variabel itu kan menampungnya cuma satu. Satu. Ya, kalau array itu menampung banyak variabel. Oh, oke. Begitu, Pak. Oke. Oke, kita mulai saja dengan membuat project apa namanya tuh, folder di Eclipse. Seconds. Iya, kita membuat projectnya itu misalkan UTS. Pak, ini pakai aplikasi apa Pak ini, Pak? Oh ini ya, sebelumnya ini adalah aplikasi Eclipse gitu. X-nya versi Mars. Luna ya? Mars. Oh Mars. Yang terbaru ya? Iya, yang Oh, terbaru, iya. Pak. Jangan lu ntar ada yang baperan. pakai Eclipse yang lain juga bisa kan? Bisa, Nggak Pak. ada yang ngaruh apa-apa kan? Nggak ngaruh apa-apa. Eclipse kan bahasa Inggris, Pak. Artinya apa, Pak, Eclipse itu? Eclipse itu kalau misalkan bahasa Indonesia itu bulan purnama. Bulan purnama. Apa namanya tuh? Bulan yang setengah. Kasihan Pak bulannya cuma setengah. Oh, tuh banyak bisa nih. Ya, lanjut. Oke, untuk sekarang project name-nya itu TS, kita klik finish. Nah, di sini nanti ada Package. iya package-nya. Oke, langsung saja kita membuat yang namanya kelas baru. Itu SRC itu apa, Pak? Source itu tempat di mana kelas itu disimpan. Ya. Nah, untuk kelasnya kita namakan juga sama UTS ya. Untuk penamaan kelas biasanya itu awalan itu harus memakai uppercase atau huruf kapital. Gitu. Nah, untuk ini di checklist ya. Ini tuh apa namanya tuh, public static void main itu yang diharuskan dalam pemrograman Java. Jadi kalau misalkan ininya nggak ada, itu nanti nggak bisa nggak bisa output, nggak bisa ada outputnya gitu. Oh, oke. Nah, itu dicentang betul. Ya tadi kalau misalkan ini nggak dicentang, outputnya nggak bakal keluar gitu. Di konsolnya tuh kan ada konsol nanti. Pakai mouse, Pak. Nunjukinnya pakai mouse, Pak. Oh iya. Oke, terus kita klik finish. Nah, kita udah oke. Oke, ini package UTS yang sama kayak folder tadi. Terus public class-nya yang tadi kita namain di sini. Public static void main ini inti dari coding ini. Jadi kalau misalkan nanti kita coding itu di dalam sini, nggak bisa di luar sini. Nanti kalau misalkan di luar sini nanti error. Bisa dicontohkan yang lebih yang ini enggak? Simpelnya, Pak. Contoh ngoding di dalam sebuah Ya. kelas itu bagaimana? Contoh ngodingnya ya, untuk awal-awal coding itu biasanya memakai hello world. Gitu. Ya, hello world. Ya. Kita Oke. menampilkan Ya, string gitu kita menampilkan string hello world. Oke, untuk di Java sendiri, untuk menampilkan string itu kita memakai untuk menampilkan sesuatu di konsol itu kita memakai system.out.print seperti ini. System.out. Wah, ini komputer yang lain. Masalah komputer. Komputernya. Oke, .out.print Buka. ya. Hello world. Jangan lupa untuk mengakhiri dengan semikolon. Titik koma. Semikolon. Ya, titik koma. Semikolon. Serah. Oke, ini kan sudah jadi ya. Kita tinggal run aja, kita tinggal execute. Nanti di konsol itu keluar yang namanya hello world. Tuh. Bisa kita lihat di konsol kita mengeluarkan output yang namanya hello world. Seperti itu. Iya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke inti dari tutorial ini, yaitu membuat array. Untuk membuat array, kita harus mendeklarasikan dulu variabel yang untuk dipakai dalam array tersebut. Contohnya, kita akan memakai array dengan variabel A. Yang dimaksudnya int itu apa, Pak? Integer. Nah, gimana, Pak? Integer. Itu gunanya apa? Ya, integer itu salah satu dari sekian banyak struktur data. Tipe data, Pak. Ya, tipe data maksudnya. Kenapa integer? Integer itu dia kayak kenapa harus pakai integer gitu, Pak? Ya, integer itu khusus untuk menampung angka, Pak. Oh. Angkanya itu nanti dihitung apa enggak kalau integer? Itu kan untuk menampung sebuah angka, Pak. Kalau misalkan
itu apa untuk menghitung itu maksudnya proses Pak, bukan Enggak, penampungan. maksudnya itu kan angka kan ada yang buat dihitung, ada yang buat Ya. enggak. Misalkan nomor KTP kan nggak buat dihitung. Ya, Nanti misalkan nomor KTP itu tetap pakai integer juga. tetap itu tuh kalau misalkan kita integer tuh kan menampung ya. Ah. Itu tuh kalau misalkan udah ditampung itu terserah kita mau diproses atau misalkan enggak gitu. Kalau misalkan mau diproses ya tinggal misalkan dikali, dibagi atau enggak. Kalau misalkan enggak mau diproses ya simpan aja. Kalau misalkan kita perlu untuk di output tinggal dipanggil aja integernya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan di database, kalau misalkan ada proses penjumlahan pengurangnya aritmatika itu dia biasanya Iya. menggunakan INT Pak. Iya. Soalnya beda angka itu kan termasuk karakter. Iya. Nah karakternya itu bisa terhitung atau enggak kan ada bedanya antara string sama Integer. integer gitu. Iya. Pak. Ya lanjut aja. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Kita di integer ini kita akan menggunakan penampungan 5 array. Nah, Itu new in buat apa tuh Pak? apa? Kenapa Pak? Kenapa New Pak? in. Ya, new int itu jadi kan di sini int-nya A-nya masih kosong ya Pak. Iya. Int-nya masih kosong. Nah, kita memakai new agar si int yang A itu dimasukkan namanya tuh. Enggak ya? Iya, jadi dikasih penampungan itu 5 penampungan gitu. Maksudnya Oh, penampungan. Oke, lanjut. Kita masukkan data-data di penampungan atau di array-array yang tadi kita buat. Untuk array nomor 0. Oh ya, kita kan di sini tadi arraynya ada 5 ya. Untuk penghitungan array sendiri itu Mulainya dari kosong. iya, mulainya dari kosong. Di setiap pengodingan itu pasti mulai dari 0. Kayak Jadi ini kayak pembensin SPBU ya, ya, Pak, ya? SPBU Pak, dimulai dari nol ya. Iya, dari 0 ya? iya Pak, mulai dari 0. Pasti pas Pak. Dimulai dari nol ya, pasti pas ya guys ya. Ya. Untuk Pembahasan ya Pak ya? ya, untuk array nomor 1 atau misalkan array 0 itu kita coba isikan angka 1. Ya, untuk array selanjutnya kita isikan angka 2 dan seterusnya. Nah, sudah. Ini ada 5 array ya, dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 5 1, 2, 3 sampai 5 ya. Nah, array kan sudah terbentuk ya. Iya. Kita coba untuk mengoutputkannya gitu. Oke. Kalau misalkan kita cuman Itunya doang. execute aja, itu gak bakal keluar. Di konsol tuh kosong tuh. Oh. Di konsol itu konsol. Ya. Konsol. Di konsol itu kosong. Jadi, bagaimana cara kita untuk menampilkan array-array yang tadi kita inputkan? Caranya seperti ini. Kita buat dulu loopnya. Kalau untuk loop kita memakainya for. Loop itu ada 3, ada 2, ada do, ada sama for. Kita memakai for. Fungsinya loop itu apa? Kenapa Pak? Fungsinya loop itu apa Pak? Yang Untuk dimaksud loop itu iya, apa? untuk mengulangi proses yang kita lakukan. Loop ketemu besar. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Tak bacok kira. Oke, untuk loop seperti ini. Apa harus ada lengnya? Batuk Pak. Lu lagi ngoding. Oh, ngoding. Selesai dulu ngodingnya. Satu-satu juga sih. Iya. Ya, seperti ini. Oke. Oke. Di spasi, dikasih spasi aja Pak ini Pak. Ini. Iya, Pak. Nah. Ya. Merah Pak. Ya, supaya rapi. Oke. Kita coba Oke. untuk loopingnya int b sama dengan 0. Jadi kita mempunyai variabel b itu isinya 0 ya. Nah, terus di sini b kurang dari a sama dengan length. Kenapa ada sama dengan a titik a dot length? Kenapa kita pakai ini? Biasanya kan yang kemarin kita pakainya angka ya. Jika b kurang dari 5 maka dia akan memproses 5 kali ya. Ya. Tapi kenapa sekarang saya menggunakan a dot length? Kenapa Nah, Pak? Iya, kenapa Pak? Nah, kenapa? Karena a.length ini tuh mengikuti
mengikuti array yang tadi kita inputkan. Jadi Kalau kalau misalkan waktu arraynya diganti, kita iya, nggak usah ganti di codingnya. iya, iya seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini di sini kita menggunakan 10, kita menggunakan 10 array. Di sini tuh nggak usah diganti lagi jadi 10, nggak usah. Soalnya dia sudah mengikuti Panjangnya si- array yang tadi kita panjangnya si inputkan. array. Iya. Jadi panjangnya si leng itu Panjang. ya, leng itu kan panjang itu. Jadi panjangnya Yang array yang si panjangnya A si gitu. A. Iya. Kalau kemarin kan bapaknya mengajarkan untuk menggunakan integer biasa, angka biasa ya kalau misalkan gini. Nah, kalau misalkan gini nanti sementara integer array yang tadi kita masukkan 10 terus yang dikeluarkan cuma 5 itu kan nantinya error. Iya. Nantinya error. Ya. Karena kurang ini 10 ini 5. Makanya kita menggunakan a.length. Jadi tinggal mengikuti aja array yang tadi kita inputkan. Oke. Seperti itu. Boleh, Pak. Nah, terus kan ini jika B kurang dari a.length, jika B kurang dari 5 ya, kan ininya 5. Jika B kurang dari 5, maka B akan terus ditambahkan atau diincrement menjadi sampai a titik length atau menjadi sampai 5 gitu. Kan tadi B-nya 0. B-nya 0, terus B-nya diproses nih. Kalau misalkan B kurang dari 5, maka B-nya akan terus-terusan ditambah sampai 5 gitu. Nah, kan setiap proses kan ini looping ya. Jadi kalau misalkan proses pertama misalkan 0, B-nya kan 0. Si B itu 0, kalau sebagai 0 diproses. Kalau misalkan B-nya 0, diproses A titik B. Nah, tadi kan B-nya 0. Berarti otomatis si B mengeluarkan array yang tadinya 0, yang di sininya 0. Nih, di sini 0. Iya. Nah, kalau misalkan B-nya 0 kan, di sini B-nya 0. Jadi dia mengikuti array yang ke 0. Array yang ke 0. Ya. Kalau misalkan terus kan looping kan terus-terusan ya sampai ininya 5. Terus kalau misalkan yang 0 kan tadi sudah 0 yang ini. Terus selanjutnya terus 1, B-nya sama dengan 1. Di outputkan lagi atau di sistem outprint lagi. Yang pertama yang 1. Dia mengeluarkan array nomor 1. Terus sampai 5. Coba gimana kalau di run? Ya. Kalau misalkan di run itu harusnya dia mengeluarkan angka sesuai array yang tadi kita inputkan. Nah, seperti itu. Oh, itu bisa ke bawah sih, Pak? Nggak Oh iya, gitu, Pak. ya. Kenapa bisa ke bawah? Soalnya kita memakai sistem print line. Kalau print line itu sama dengan enter. Kalau misalkan printnya aja, itu berarti ke samping, nggak pakai spasi, ke samping. Terus aja ke samping tuh. Oh, Begitu. ya. Nggak ada spasinya. Seperti itu. Kalau yang pemilihan bisa nggak Pak? Maksudnya? Yang kayak menu tuh Pak? Menu terus nembek gak kayak gini. Kayak Kalem gini. coba, kalem, sabar. Array dulu, Pak. Array dulu, function juga belum. Kalem. Array dulu. Ya. Array Boleh di errorin nggak, Pak? Kenapa? Kan kadang kan kita juga Harus. belajar error. Ya. Contohnya nih Pak, ini kan Contohnya tadi kan gimana? Bapak yang di new integer kan Bapak nentuin arraynya isinya A itu cuma 5. Ya. Coba ditambah 1, Pak. Tambah 1. Error nggak, Pak? Ininya 6 gitu. Enggak, ininya kan 5, tapi Ya. ininya di 6, Pak. Iya. Ada satu lagi. Oh iya. Itu error nggak? Harusnya error ya, Pak ya? Itu error Coba. enggak? Jangan harusnya error. Itu error enggak, Pak gitu? Itu Cukup, error cukup segitu. Cukup Oh, iya. segitu Nggak ada di- pertanyaan. Error. Kenapa itu? Error. Soalnya kan penampungannya 5, sementara kita memasukkannya 6. Berarti kan kurang. Jadi kita- penampungannya iya. kurang. Oh, jadi tumpah-tumpah ya? Tumpah-tumpah. Iya, jadi kita punya ember 5, tapi kita Ngisinya 6. isinya airnya 6, jadi tumpah-tumpah ya, Pak. Tumpah. Oh, elah, tumpah. Seperti itu. Nah, kalau itu kan kelebihan muatan nih, Pak. Iya. Tapi kalau misalkan banyak muatan yang kosong, kira-kira efeknya gimana, Pak? Kalau misalnya ini kan ada 5. Ya. Ini kan yang ember kan udah yang ketampung 5, sedangkan kita punya 8 ember. Ya. Nah, kalau misalkan 3 ember itu kosong, efeknya kayak Ya, gimana, Pak? Misalkan coba. ini tambah Jadinya 8, jadi Pak. Kalau misalkan ininya 5, Iya. kalau misalkan ini 5, tapi kita mengisinya cuma 4 misalkan gitu ya. Ya, bisa Gitu lagi, kan, Pak. bisa kan? Ya, bisa. Ya. Nah, Nah. ya gitu, Pak. Kita coba Jeng jet. gitu. Jadi kalau misalkan kita Oh. punya 5 ember nih, 5 ember, Oh. terus kita mengisikan 4, berarti kan yang sedang kosong kan? Iya, kosong. Ya berarti Pak. kosong. Oh. Seperti Pak, itu. kalau integernya diganti bukan 0, misalnya min 1 bisa nggak Pak? Kenapa? Integer B-nya tuh, Yang ini. integer B. B. Integer B. B. Bukan 0, min 1. Min 1. Gini, Iya, kan hasilnya apa Pak? kita Ya, coba. kita coba. Ini dia. Error. Kenapa error? Soalnya kan arraynya kan mulai dari 0. Arraynya bukan mulai dari minus. Mulai dari kosong ya? Mulai dari 0.
Kalau misalkan array mulai dari 1 itu nggak ada Kalau array yang mulai dari satu nol. coba gimana? Kalau mulai dari satu Bisa. Coba cek dulu. Bisa. Cek. Harusnya bisa. harusnya bisa. Tuh, bisa. Oh. Tapi yang ditampilkan cuma 4. Tapi yang ditampilkan cuma 4 soalnya kita yang ngeloopingnya cuma 4 kali. Oh gitu. Kan array yang kita punya kan 5. Lima. Kita mulai bikinnya dari 1. Iya, tapi kita ngeloopingnya 4 kali, mulai dari 1. Jadi yang keluarnya cuma 4. Dua. Iya. 1, Pak. 2. Itu angkanya 2. Itu angkanya nilainya isi itu array. isinya array. Arahnya kan 5. Iya. Array kan Terus mulai dari iya, terus di B-nya dimulainya Dari satu. dari 2. dari 1. Kan satunya nggak ikut. Kok Kita kan gitu? lima, arahnya Enggak, lima. Arahnya enggak lima. pengertiannya itu bukan berarti kita mulai dari 1. Jadi gini. Ya, yang dimaksud dari for itu Kalau arahnya dari dimulai dari dari satu lu bisa nggak? dari lu pengen arah apa sih? Arah yang A-nya dirubah dari 1 sampai 5. Nah, Iya, jangan ini mulai kan dari katanya kan nol, kita ya. kalau array kan Dari hitungnya nol. mulai dari 0. Iya. Terus Bang hitungnya mulai dari 1. Iya. Kalau misalkan ngitung dari 1 sampai 5, Iya. itu error. Soalnya kenapa? Kenapa bisa gitu? Nih. Kenapa error? Karena aturan array dimulai Aturan dari air di mana-mana itu mulai dari 0. Berarti udah dari sananya ya. Mulai dari 0. Enggak. Kalau misalkan ini berarti Misalnya- kan ini 6 array. Maksudnya 6 array. Kan harusnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kan yang kelima itu maksudnya array ke-6. Sementara kita punya penambungan cuma 5, jadinya error. Seperti itu. Kalau yang dihapus coba dihapus 1 bisa nggak, Pak? Kan tadi udah. Tadi udah, Kayak gini cuma dihapus 1, Pak. Iya udah, Tadi coba. udah. Tadi udah. Itu hasilnya 0. Hasilnya Enggak 0. kan ini kan dimulainya dari 1, dia kan dimulainya dari 0. Enggak usah, nolnya nggak usah ditulis, saya nggak mau ditulis. Iya, terus Coba di Pakai diterang baunya. gimana? kan tadi sudah, Pak. Kan tadi sudah. Oh, Kan tadi sudah. jadi Jancuk. sama kayak tadi ya. Makanya jangan main HP aja lah. Makanya belajar. Makanya kasih. Enggak, Pak. Dimulai dari 0 lagi, Pak. Iya, mulai dari 0. Mulai dari nol ya. Ini Pak, B-nya, Pak. For-nya, Pak. Oh iya. Nah, gitu. sudah. Untuk array Boleh nanya lagi Bapak? Iya. Kan tadi Bapak di awal bilang Boleh. yang di baris ke 5 sama 6 ini kan itu kan katanya inti dari programnya. Iya. Kalau nggak ada itu Error. ada outputnya. Iya. Atau kita ngoding kudu di dalam situ. Iya. Jadi dibuktiin nggak Pak? Coba yang coding yang itu tadi. Coba kita udah keluarin beneran ya. itu. Coba kita Beneran- keluarin. beneran error nggak? Nih, kan tadi seperti ini ya awalnya. Iya. Coba kita di sini. Kita ngodingnya di luar itu ya Pak? Iya. Oke. Error. Error, Pak. Tuh, lihat. Oh iya, Oh. Tuh. Error. Harus di dalam sini, Pak. Kalau misalkan di luar itu Anda tidak menuruti aturan yang sudah ada gitu. Oh, oke. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain untuk array? Ya, sudah cukup, Pak. Sepertinya cukup, Pak. Kayaknya Coba. jelasan lebih jelas Bapak yang ngejelasin daripada Pak Denny deh Pak. Iya. Tanya Bapak, kudunya Kiri nyebut merek maning anjing. Oke, Lanjut. oke karena Oot akan terus-terusan Oot. Oh. Saya akhiri saja untuk karya ini. Terima kasih dan salam Wibo. Kok array Pak kan masih ada banyak lagi, Pak. Bukan array aja, Pak. Next video. di Ya, bisa, kenapa? bisa, bisa. Ngomong